Perkenalkan, saya Valencia Nindi Ernawati, mahasiswi Institut Bisnis dan Informatika Kwi-Kianji dari kelas Manajemen C. Nah, di video ini saya akan menjelaskan pasar modal. Yuk kita simak videonya. Apa sih pasar modal? Nah, pasar modal itu suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam artian sempit, suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jasa surat berharga lainnya, dengan contoh jasa para perantara. Nah, siapa saja sih pelaku pasar modal? Yang pertama, itu emiten. Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Yang kedua, ada investor. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, ada lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Nah, lembaga ini berperan sangat penting dalam mekanisme pasar modal. Contohnya, penjamin emisi, perantara perdagangan efek, penanggung, wali amanat, perusahaan surat berharga, dan lain-lain. Jenis-jenis dan fungsi pasar modal. Pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama itu, pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Kita cari tahu yuk, apa sih fungsi pasar modal? Yang pertama itu, sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Nah, jadi perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Nah, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau keuntungan perusahaan kepada para pembelinya. Nah, yang ketiga, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, yaitu dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Nah, yang keempat, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Yang keenam, sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Apa aja sih manfaat yang didapat dari pasar modal? Yang pertama itu bagi emiten. Pertama, jumlah dana yang didapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima,
ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih secure. Nah, manfaat yang didapat bagi investor itu yang pertama, nilai investasi perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Nah, yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Sekian materi mengenai pasar modal, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.